Sudah tahu kita di sini mau belajar apa? Belum. Oke, sebelum itu kita berdiri terlebih dahulu. Kita berdiri terlebih dahulu untuk mengecek kefokusan dari teman-teman sebelum nanti memasuki pelajaran. Bisa berdiri terlebih dahulu. Oke. Untuk SBD-nya ini lebih ke mengecek kefokusan. Jadi nantinya kalau nanti saya bilang pegang mata, jadi nanti pegang sebaliknya, bisa pegang kuping dan sebagainya. Nanti kalau kalah ada hubungannya ya? Ya. Bisa dibagi? Bisa. Oke. Pegang mata. Oke. Pegang mulut. Oke. Pegang leher. Oke. Dan terakhir pegang hidung. Oke. Jadi masih fokus ya. Oke, bisa duduk kembali. Oke. Jadi nantinya kita di sini akan belajar bagian tumbuhan. Yang mana nantinya tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah nantinya kita dapat mengetahui bahwasannya fungsi daripada bagian-bagian tumbuhan melalui media PowerPoint dan juga diskusi kelas gitu. Nah, kira-kira teman-teman pernah juga melihat tumbuhan di sekitar awal rumah teman-teman? Pernah. Ada tumbuhan apa sih kira-kira? Mangga. Bisa. Dan di mangga atau di pisang itu ada apanya? Maksudnya daun, buah, batang. Nah nanti kita akan mengulas lebih lanjut terkait dengan bagian daripada tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah yang pertama di sini ada bagian tumbuh-tumbuhan. Bisa dibaca ada apa saja yang pertama? Nah yang kedua? Daun. Buah. Terus dan juga ada berapa berarti? 5. Oke, nah di sini contoh gambar daripada bagian tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut di akar. Nah, bisa dibaca dari apa sih akar itu? Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi untuk bagi tumbuhan dan juga menahan berdirinya tumbuhan. Oke, nah jadi apa yang disampaikan Mbak Eva tadi bahwasanya akar itu adalah bagian tumbuhan yang di dalam tanah dan akar ini sangat penting sekali bagi keberlangsungan hidup kita. Seperti contoh kan banyak sekali kasus ketika pohon itu ditebangi sembarangan, otomatis akar tersebut akan mati dan akhirnya menyebabkan lanjut di jenis-jenis akar. Nah jenis akar sendiri itu ada dua. Yang pertama ada akar akar tunggal sendiri itu adalah khas tumbuhan biji berdua, terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Nah, sedangkan akar serabut sendiri itu adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berdiri satu. Oke, setelah akar ada, kita membaca Mbak Diana. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi tadi kalau akar di bawah tanah, batang sendiri itu adalah tumbuhan yang berfungsi untuk menopang tumbuhan yang lain. Lanjut jenis-jenis batang. Nah, jenis-jenis batang sendiri itu ada dua. Yang pertama ada batang Kayu. Yang pertama ada batang berkayu, yang kedua ada batang batang berkayu sendiri itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama batangnya itu keras, berwarna coklat, sulit dan juga sulit dibakar. Sedangkan untuk ciri-ciri dari batang basah itu adalah batangnya lunak, terus berwarna hijau dan juga mudah dibakar. Nah itu ada contoh dari jenis batang, jenis batang. Oke, lanjut di bagian tumbuhan yang ketiga ada Daun. bisa dibaca dari malah. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada satu-satu batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, betul sekali. Daun sendiri itu adalah tumbuhan yang memang berfungsi untuk terjadinya fotosintesis. Biasanya memang setiap tumbuhan itu pasti ada yang
Oke, lanjut di macam-macam bentuk susunan tulang daun. Ada dua, yang pertama ada tulang daun menyirik, yang kedua ada tulang daun. Nah, ini ada contoh dari tulang daun menyirik itu ada daun, terus daun nangka dan juga jambu. Nah, sedangkan untuk tulang daun menjadi sendiri itu ada contohnya ada daun dan juga daun singkong. Oke. Lanjut di keempat, di tubuh bagian yang keempat itu ada halo. Bagian yang keempat itu ada bunga. Bisa dibaca Mas Ismail. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon inti biji. Oke, jadi bunga juga merupakan proses yang memang sangat sekali dibutuhkan untuk tumbuh-tumbuhan itu sebagai proses perkembangbiakan. Oke, nah yang terakhir itu adalah buah. Nah, buah sendiri itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji-biji. Buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Nah, siapa di sini yang suka makan buah? Saya. Buah apa, Mbak Ikola? Buah alpukat. Alpukat. Kalau yang lainnya? Buah anggur. Ya, oke. Anggur. Oke. Anggur merah. Oke. Karena memang materi kita sudah selesai. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Apakah sudah dipahami? Sudah. Oke. Tadi kira-kira kita belajar apa sih? Bagian dari bulan. Tadi ada beberapa bagian. Di mana? Nah, ada apa saja? Dan juga belum. Oke. Terus kalian karena memang dirasa sudah paham, di sini nantinya akan saya bagikan lembar kerja presentasi. Nah, untuk bagiannya nanti bisa membagi sekitar 2 sampai 3 kelompok. Nah, ini nantinya mau diberikan atau bagi sendiri? Oke, bebas ya, bagi sendiri. Oke. Oke, bagaimana sudah bentuk? Oke, jadi karena memang sudah dibentuk, nantinya ini ada beberapa gambar. Untuk kelompok satu sendiri itu ada gambar akar. Nah, nantinya tugas dari teman-teman itu adalah mengamati dan juga mengidentifikasi apa sih akar tersebut dari materi yang sudah dipelajari. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti perwakilan kelompok bisa maju, 1 orang saja. Oke, saya beri waktu 10 menit cukup. Oke. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Oke. Perwakilan kelompok berapa dulu yang mau maju? Oke, kelompok 1 silakan. 1 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi kami mendapatkan gambar akar, yaitu kriterianya akar adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah yang berfungsi untuk menyerap dan menyimpan air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi ini. Oke, bagaimana teman-teman? Kira-kira tadi jawaban untuk kelompok 1 apakah sudah benar? Halo, apakah sudah benar? Sudah. Oke, jawabannya memang sudah sangat benar sekali bahwasanya memang tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 akar itu adalah bagian tumbuhan yang ada di bawah tanah yang memiliki fungsi untuk menyerap dan lain sebagainya. Oke, karena memang
seberapa pahamnya teman-teman mempelajari materi pada pagi ini. Oke, ini pengerjaannya individu ya. Iya. Tidak boleh contekan. Jadi dikerjakan sesuai porsinya atau sebisanya saja. Oke, singkat waktu 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sudah bisa ditentukan. Oke, karena materi pagi ini sudah tuntas. Nah, untuk kesimpulannya bahwasannya bagian tumbuhan itu ada 5, batang dan juga buah. Oke, nah jadi kenapa sih kok kita harus belajar ini? Nah, jadi teman-teman itu perlu belajar ini karena memang mengingat betapa pentingnya kita sebagai generasi itu harus melestarikan yang namanya lingkungan di dalam sekitar. Oke, dari pembelajaran tadi atau penyampaian tadi apakah ada yang materi yang sudah dipahami? Untuk pembelajarannya apakah menyenangkan? Oke, sudah cukup ya berarti sudah bisa dipahami. Oke, terima kasih. Sebelum nantinya saya mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, langkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum nantinya kita pulang. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, mungkin cukup apa yang bisa saya sampaikan. Semoga